Kemudian yang kedua, setelah sedekah minum, minum ini kan sedekah paling utama. Di bawahnya sedekah minum adalah sedekah makan. Mengapa sedekah makan ini paling utama setelah ngasih minum? Imam Bukhari Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul islami khair?" Hai Rasulullah, amalan apa dalam Islam yang paling baik, besar pahalanya, mengantar masuk surga? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, tut'imut ta'am, kamu kasih makan orang. Ngasih makan orang itu pahalanya paling baik. Besar pahalanya. Seberapa besar pahala ngasih makan? Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitab Al-Ikhwan meriwayatkan perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sayyidina Ali berkata, kata Sayyidina Ali, beliau ini berkata, la an ajma'a ikhwani ala sa'in aw sa'ain ahabbu ilayya min an akhruja ila suqikum fa'u'tiqana samatan. Seandainya aku mengundang orang-orang pada makanan satu sok atau dua sok, ngundang makan ke rumahnya, makanannya satu sok. Satu sok itu nisabnya zakat fitrah. Zakat fitrah itu kalau beras beratnya 2 kilo 2 on. Kalau 2 sok berarti 4 kilo setengah. Orang Indonesia kalau di Jawa standarnya 1 kilo cukup makan 10 orang. Entah kalau orang Padang, terutama di daerah yang dingin seperti daerah sini. Karena orang dingin biasanya agak banyak makannya. Mengapa? Biar gak dingin, jadi dipompa dari dalam, biar gak dingin. Kalau 10 orang berarti undangan berkisar antara 20 sampai 50. Kata Sayyidina Ali, seandainya aku mengundang makan orang-orang antara 20 sampai 50, itu pahalanya lebih aku senangi daripada aku pergi ke pasar lalu membeli budak, lalu aku merdekakan. Artinya apa? Ngasih makan orang sebanyak antara 20 sampai 50 orang, pahalanya lebih besar daripada memerdekakan budak. Budak itu sekarang gak ada. Kalaupun ada, harganya mahal. Kira-kira seharga Kijang Innova. Ternyata ngasih makan 40 orang pahalanya sama dengan sedekah Kijang Innova. Besar pahalanya, jangan dikira gak besar. Dan orang senang ngasih makan ini dapat melembutkan hati. Karena di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna rajulan yashku ilan nabi sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbih. Seorang laki-laki mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki tersebut hatinya keras. Gimana Rasulullah, hati ini keras? Kalau ada nasihat masuk dari telinga yang kanan, keluar dari telinga yang kiri. Kalau lihat Al-Quran dapat 1 lembar terasa lama. Tapi kalau lihat HP berjam-jam terasa betul? Kalau nonton TV berjam-jam terasa Coba lihat Al-Quran. Kira-kira lebih lama mana lihat Al-Quran dengan lihat HP? Kira-kira lah. Itu bukan untuk siapa-siapa, tapi siapa saja. Gimana Rasulullah, hati ini keras, ingin lembut. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradta ayyalina qalbuk." Kalau kamu menginginkan hati kamu menjadi lembut, fa'at'imil miskin. Kamu yang senang kasih makan orang miskin. Yang senang kasih makan orang miskin, berarti ngasih makan orang miskin dapat melembutkan hati. Bangsa kita ini hatinya lembut-lembut.
Begitu para ulama berdakwah ngajak masuk Islam, bangsa Indonesia berbondong-bondong masuk Islam. Mengapa? Bangsa kita ini bangsa yang senang ngasih makan. Kemudian kedua, kalau hatinya ingin lembut, dalam hadis itu wamsah ra'sal yatim, dan usap kepala anak yatim. Jadi mengusap kepala anak yatim juga dapat melembutkan hati. Di sini ada tradisi ngusap kepala anak yatim. Jarang ya. Bulan apa biasanya? Lebaran. Kalau di Jawa biasanya bulan Muharram, 10 Muharram. Anak-anak yatim dikumpulkan lalu diusap gantian. Mengusap itu artinya bukan cuma mengusap, tapi maksudnya itu simbol kasih sayang. Karena itu simbol kasih sayang, maka setelah mengusap dompetnya dibuka. Ini namanya sayang. Masa sayang nggak ngasih? Lalu ambil uang yang paling kecil. Karena masih anak-anak, kecuali kalau mamanya masih muda. Kasih yang besar. Mengapa kasih yang besar? Biar tidak sering keluar rumah. Karena janda muda itu menarik perhatian orang. Banyak yang menyapa kalau janda muda. Kalau sudah tua, sudah normal. Sapa. Jadi usap kepala. Harus sering. Jangan jarang-jarang. Sulit Pak Kiai kalau sering-sering. Kalau ingin gampang mengusap kepala anak yatim, adopsi anak yatim. Jadikan anak. Loh, gak boleh sama mamanya. Ya kalau gak boleh, mamanya ambil duluan. Nanti dapat anak. Ini namanya beli satu gratis satu. Ini untuk melembutkan hati. Nah, hadis yang begini biasanya bapak-bapak suka biasanya. Mungkin kata yang pelajar yang laki-laki, Pak Kiai, itu hadisnya pasti sahih itu. Mengapa? Karena cocok. Tapi bagi yang muslimat itu mungkin hadis dhaif itu. Hadis lemah. Jadi ngasih makan ini pahalanya besar, dapat melembutkan hati. Kemudian lagi keutamaan ngasih makan. Ngasih makan itu walaupun sedikit, kadang-kadang menyebabkan dosa besar diampuni oleh Allah. Padahal dosa besar. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, bersabda, "Ta'abbada 'abidun min bani Israil fa'abadallaha fi sawma'atihi sittina aman." Ada seorang laki-laki Bani Israel beribadah. Dia beribadah di surau pribadinya, punya surau pribadi, beribadah selama 60 tahun tidak pernah keluar. Kalau siang hari dia berpuasa, lemes karena puasa. Kalau malam hari berdoa, berzikir, sholat, menangis pada Allah. 60 tahun nggak keluar-keluar. Setelah dapat 60 tahun, fa'amtaratil ard, tiba-tiba hujan turun. Hujannya lebat kayak tadi. Lebat. Setelah hujan lebat, apa yang terjadi? Fakhdarrat, suasana sekitarnya menjadi hijau. Banyak pepohonan tumbuh subur. Setelah suasana menjadi hijau, fa asyrafar rahibu min sawma'ati. Ahli ibadah ini mengintip dari suraunya. Setelah mengintip, loh, kok sudah hijau semua suasana. Pemandangan sudah berubah menjadi hijau, indah sekali. Karena suasana indah, dia berpikir, faqal, dia berkata dalam hatinya, law nazaltu wa dzakartullah lazdadtu khairan. Coba aku turun dari surau ini, lalu berzikir kepada Allah sambil menikmati pepohonan yang hijau-hijau itu. Sebagai rasa syukur atas karunia Allah, pasti pahalanya semakin mantap. Karena ada syukur.
Orang itu kalau pemandangan bagus kan ingin jalan-jalan. Saya ini pergi ke Padang, yang saya nikmati itu dua. Apa? Yang pertama pemandangan. Jalan-jalan itu kan pemandangan. Yang kedua merasakan masakan Padang yang negeri, yang asli. Karena selama ini swasta. Ini yang kedua. Karenanya ketika teman-teman ngajak ke sini, ayo kalau mau ke Padang kita ingin merasakan yang asli. Selama ini makan nasi Padang di Kalimantan, di Medan, di Riau, di Jambi, di mana-mana. Cuma di sini belum. Alhamdulillah tadi sudah 2 hari makan nasi terus. Entah Padang apa bukan, wallahu a'lam. Yang penting di Padang. Nah, akhirnya fanazala. Lalu ahli ibadah itu keluar, turun dari suraunya. Wa akhadha ma'ahu ar-raghif awir raghifain. Ini tambah lagi, tambah lama ceramahnya ini. Wah, ini tambah mantap ini. Apa ini? Wah, ada telurnya. Ini tambah afdal ini. Padahal air saja sudah afdal, apalagi ini. Ini karena ini kenikmatan dari Allah harus kita rasakan. Nah, akhirnya ahli ibadah itu turun dari suraunya. Wa akhadha ma'ahu ar-raghif awir raghifain. Dia membawa bekal 1 atau 2 potong roti. Bawa roti 2. Taruh di sakunya. Sambil jalan berzikir. Karena nunggu buka puasa. Dia puasa. Fa bainama huwa yamshi fit thariq yadhkurullah. Ketika dia sedang berjalan-jalan sambil berzikir, idz laqiyathum ra'atun. Tiba-tiba dia berjumpa dengan seorang perempuan. Namanya laki-laki jumpa perempuan. Kira-kira apa yang terjadi? Bahaya. Fala zala yukallimuha wa tukallimuhu. Awalnya saling menyapa. Siapa? Karena berbicara terus. Setelah saling menyapa lalu perkenalan. Siapa namamu? Dari mana asalmu? Setelah saling berkenalan lalu sharing, tukar menukar pengalaman. Setelah sharing, tukar pengalaman, akhirnya saling curhat, berbagi curahan hati. Setelah saling curhat, akhirnya apa? Sayang-sayangan. Setelah sayang-sayangan, gak tahan godaan setan, faghasyiyaha, akhirnya berzina. Setelah berzina, ahli ibadah ini menyesal, merasa malu, merasa takut kepada Allah. Dalam batinnya, saya ini ibadah 60 tahun gak keluar-keluar. Kenapa begitu keluar kok berzina? Pingsan dia. Fa asbaha maghsyian alaih, pingsan. Setelah siuman dari pingsan, cari air mau mandi. Tidak jauh dari situ ada genangan air hujan. Mandilah dia di situ. Pakaiannya dibuka satu demi satu, mandi di situ. Ketika sedang mandi, idz ja'ahu sa'ilun. Tiba-tiba datang seorang pengemis. Tuhan, minta uang, Tuhan. Minta uang. Loh, untuk apa minta uang? Belum makan, Tuhan, belum makan. Lapar sekali gak ketahan. Loh, kamu butuh makan? Iya, Tuhan. Itu di baju saya ada roti, kamu ambil. Dihampirinya baju itu. Setelah dibuka, ternyata ada 2 potong roti. Berapa, Tuhan? Bawa aja, itu semua untuk kamu. Dibawa roti itu 2 dimakan. Setelah selesai mandi, pakai baju, famata, ahli ibadah ini meninggal dunia. Begitu meninggal, 2 malaikat datang. Satunya malaikat surga, satunya malaikat neraka. Kata yang malaikat surga, ini ikut saya bawa ke surga.
Karena orang ini beribadah 60 tahun tak keluar-keluar, pantas masuk surga. Kata malaikat neraka, ini ikut saya ini ke neraka. Orang ini berzina, orang berzina pantas masuk neraka. Karena dua malaikat ini rebutan, akhirnya ditimbang. Ibadah 60 tahun ditimbang dengan dosa zina 1 kali. Setelah ditimbang, apa yang terjadi? Ternyata dosa zinanya lebih berat sekali. Ibadahnya ringan, hangus. Zina 1 kali menghapus pahala ibadah 60 tahun. Kata malaikat neraka, nah ikut saya nih ke neraka. Ibadahnya hangus, ibadah siang malam. Lalu kata malaikat surga, apa kata malaikat surga? Sebentar. Apa? Tadi sebelum mati, orang ini sedekah roti 2 potong. Coba timbang lagi. Akhirnya ditimbang lagi. Dosa zina 1 kali, ibadah 60 tahun, ditambah roti 2 potong. Rotinya cuma 2 potong. Begitu ditambah roti, apa yang terjadi? Luar biasa, subhanallah. Berat sekali. Pahala rotinya berat sekali. Zinanya menjadi ringan dan diampuni oleh Allah. Gara-gara roti 2 potong. Padahal rotinya cuma 2. Orang Bukit Tinggi kalau keluarganya meninggal, rotinya berapa? Banyak ya? Bukan rotinya yang 2 potong, tapi kambingnya 2 ekor. Kambingnya besar-besar. Itu mantap sekali. Nah, ini artinya apa? Sedekah makan itu walaupun sedikit, kadang-kadang menyebabkan dosa besar diampuni oleh Allah. Karenanya oleh para ulama kita, tradisi memberi makan, memberi minum itu dilegalkan, dilestarikan. Karenanya kalau ada tamu, jangan pelit-pelit. Apa pelit itu? Bakhil, gak mau ngasih minum. Paling enggak ya minuman kayak gini kalau tamunya sering. Kalau tamunya agak jarang mungkin yang ini. Kalau tamunya agak jauh kasih yang ini. Karena capek dari jauh, masa jauh-jauh dipakai kayak gini. Kadang-kadang kalau orang pelit, orang bakhil ada alasan. Mam, itu kenapa Pak Ustadz belum dibuatkan minuman? Pak, itu Pak Ustadz jangan-jangan berpuasa Ustadznya. Kalau orang pelit ada alasannya gak mas minum. Alasannya husnudzon, berbaik sangka. Padahal Ustadznya gak puasa, akhirnya Ustadznya haus itu. Nah, mengapa sedekah minum dan makan itu pahalanya besar? Minuman dan makanan masuk ke dalam badan, menjadi darah, menjadi daging. Kalau orang beribadah ikut ibadah, makanya pahalanya besar. Lagi pula sedekah minum dan makan ini kebutuhan pokok. Orang itu gak naik mobil gak akan mati, tapi kalau gak makan gak minum mati. Dan sedekah minum dan makan ini ringan. Karena ringan, orang itu mudah lupa. Beda kalau sedekah berat. Ada orang sedekah pada tetangganya mobil Avanza. Kira-kira ingat terus apa enggak? Ingat terus. Punya hajatan, tetangganya diundang yang dikasih Avanza, ternyata gak datang. Kira-kira marah apa enggak? Sudah dikasih Avanza gak datang, marah itu. Besoknya Avanzanya lewat, ada tamunya, dia bilang pada tamunya, hei, apa? Kamu tahu Avanza yang lewat tadi? Kenapa? Itu sedekah dari saya. Loh, kamu kok rajin bersedekah? Iya. Apa tujuannya? Saya ini ikhlas. Sedekah ikhlas. Bilangnya ikhlas, tapi beritanya kemana-mana. Habis pahalanya. Itu kalau sedekah berat-berat. Kalau sedekah minum, selesai ya lupa sudah. Enggak ingat. Ini sedekah minum, sedekah makan. Makanya pahalanya besar sekali. Ini tradisi minum, tradisi makan. Karenanya ya, karena memang Islam di Indonesia
pendekatannya, penyebaran itu pendekatan budaya dan tradisi, maka saudara-saudara, budaya-budaya dan tradisi-tradisi keagamaan yang kita terima dari ulama-ulama dulu, dari guru-guru kita, dari para buya, para masyayikh, jangan kita tinggalkan. Mengapa? Itu semua ada dalil-dalil. Kalaupun kita ini belum tahu dalilnya, itu bukan tidak ada. Mungkin kita belajar belum sampai ke sana. Mungkin aja, atau dulu pernah diajari, cuma kita sudah lupa karena nggak dicatat. Atau mungkin dulu gak lupa, cuma waktu ada ceramah kita ini lagi tidur. Atau gak tidur, tapi pikirannya ada di mana-mana karena sumpek banyak hutang. Akhirnya tidak fokus, tidak konsentrasi. Karenanya kita ini amalan-amalan dari ulama-ulama dulu kita jaga baik-baik, kita lestarikan baik-baik karena semua ada dasar-dasarnya. Kalau tidak kita jaga, kita tinggalkan, khawatir nanti ada virus-virus Wahabi masuk. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini hal-hal yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan sehat-sehat ya. Yang sakit segera sembuh. Yang punya hutang segera lunas. Ada yang punya hutang? Nggak ada ya. Yang belum punya anak segera punya anak. Yang belum punya jodoh segera ketemu jodohnya. Kalau laki-laki dapat jodoh yang sholihah. Kalau perempuan dapat jodoh yang soleh. Dimudahkan rizkinya. Rizki yang halal, yang barokah, yang banyak. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.